Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali melakukan aktivitas kita setelah menunaikan sholat fardu zuhur. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap amal baik yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian siang ini berkaitan dengan bagaimana cara Buya Hamka mengatasi kesulitan. Setiap manusia pasti menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Bahkan tidak hanya kesulitan, kemudahan pun didapatkannya. Karena itu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesedihan ada kesenangan. Bersama kesempitan ada kelapangan, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami demikian, karena yang namanya kesulitan dan kemudahan itu sudah menjadi sunnatullah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penderitaan, kesulitan ketika beliau berdakwah, ketika beliau berperang di medan perang, termasuk juga kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi manakala beliau mengatur, mengurus, membina rumah tangganya. Pasti ada kesulitan itu. Nah, pendekatan Nabi untuk mengatasi kesulitan itu yaitu dengan pendekatan spiritual, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa. Mudah-mudahan Allah melepaskan penderitaan kesulitan itu yang dihadapinya. Apa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Misalkan ada doa yang sudah sangat terkenal ya, dan barangkali para hadirin juga sudah hafal dan sering mengamalkannya ya. Apa doa itu? Misalkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li amri kulli wala takilni torfata ain abada. Ya Hayyu Ya Qayyum mengandung mana Ya Hayyu yang maha Tuhan yang maha hidup, Qayyum yang maha mengatur, mendirikan semua urusan. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghits, aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku semuanya ya Allah. Aslih li amri kulli, selesaikan urusanku semuanya ya Allah. Wala takilni torfata ain abada. Apa maknanya wala takilni? Janganlah engkau membiarkan aku ini sendirian dalam menghadapi masalah itu, walaupun sekejap mata. Makanya kemudian Allah membantunya, makhluknya yang lain juga membantunya, teman kita, saudara kita, sehingga masalah itu dihadapi bersama-sama sehingga selesai. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini doa ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membacakan, mengamalkan doa ini, dan tentunya ini juga penting untuk kita amalkan, terutama kita menghadapi masalah. Ini bisa menjadi solusi kekuatan yang luar biasa sebelum kita melakukan usaha-usaha yang sifatnya praktek di lapangan. Pendekatan spiritual ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Apalagi dalam konteks kita berorganisasi, berdakwah ini, itu tidak akan kosong dari masalah. Setelah selesai masalah, akan ada lagi masalah yang lain. Setelah selesai kesulitan, ada kemudahan, ada lagi kesulitan yang lain, tapi ada juga kemudahan. Maka di situ disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Nah, manakala kita mendapatkan kemudahan itu, maka disitulah maka hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Hati kita menjadi lapang. Ketika kita mendapatkan kemudahan. Nah, Buya Hamka ketika beliau menafsirkan ayat surat Al-Insyirah ini, fa inna ma'al usri yusra, beliau menceritakan pengalaman hidupnya ketika beliau dipenjara pada tahun 1960. Waktu itu beliau menceritakan bahwa kalau seandainya kehidupan di penjara itu, nasibnya ataupun pengalamannya beliau ditahan itu dipikirkan, dibawa melamun, pasti aku akan gila, akan stres. Beliau mengatakan itu maknanya berarti penderitaan yang beliau hadapi itu memang berat. Menghadapi kasus hukum itu apapun itu berat, merepotkan. Ya. Karena ada risiko yang harus dikeluarkan, gitu kan. Itu dalam penjara sendirian, ya, tanpa keluarga, ya, tanpa kita melakukan aktivitas sebagaimana normalnya kehidupan, pasti ada rasa sempit di situ. Lalu kemudian beliau apa? Ketika 5 hari penahanan itu, beliau membaca Al-Quran. Sehingga dalam 5 hari itu dalam penahanan, disebutkan dalam kisah itu beliau telah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz sebanyak 3 kali, mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kemudian beliau menyusul jadwal. Selain membaca Al-Quran, tilawah biasa, beliau juga kemudian menulis tafsir Al-Azhar itu. Sehingga rutinitas kegiatan itu, zikrullah, pendekatan spiritual yang luar biasa yang dialami, yang dilakukan oleh Buya Hamka, itu menjadikan dirinya itu lupa ataupun tidak lagi terpikirkan kapan aku harus keluar dari penjara itu. Karena dengan asyiknya, nikmatnya dia beribadah, nikmatnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat yang dialami beliau, coba kita rasakan jika kita kejadian itu terjadi pada diri kita. Berat sekali. Tapi beliau caranya melakukan dengan pendekatan spiritual, banyak berzikir. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada masalah itu, coba lakukan aktivitas yang lain yang menyenangkan. Silakan, misalkan kita bisa bercengkrama ataupun meminta pendapat orang-orang yang dianggap memberikan hiburan kepada kita, menguatkan diri kita, yang kita percaya, itu silakan. Ya, untuk tadi meringankan beban itu, sehingga tidak dialami sendiri. Ketika kita sakit sesuatu sakit yang memberatkan itu, pasti kita menanyakan kepada teman kita itu, apa obatnya kira-kira, apalagi yang berpengalaman. Ya kan? Kita belum pernah menderita sakit itu, penyakit itu. Tiba-tiba itu terjadi pada diri kita. Kita tanyakan kepada saudara kita, terutama yang berpengalaman itu. Ternyata dia kemudian ngobrol-ngobrol, ini obatnya, ini dokternya, dan seterusnya. Sehingga beban itu tidak dirasakan, dipikul sendiri. Ada orang yang membantu kita. Yang tadinya kita tidak tahu obatnya, jadi tahu obatnya. Yang kita tidak tahu orang yang bisa menyembuhkan ataupun mengobati, jadi tahu.
Karena ada sahabat tadi yang membantu. Maka di sini juga kita perlu senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. Jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Karena satu saat pasti kita membutuhkan saudara kita itu. Satu saat kita membutuhkan teman kita itu. Maka jaga-jaga hubungan al-ukhuwah al-islamiyah itu. Di antaranya adalah untuk tadi memudahkan urusan kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita Buya Hamka tadi itu. Jadi beliau melakukan pendekatan spiritual tadi ya, dengan berzikir, dan Al-Qur'an itu merupakan kalamullah. Ketika kita membacanya, itu kan berarti kita sedang beribadah, bagian daripada amalan takwa. Dan ketika kita melakukan amalan takwa, berdoa, itu adalah bagian daripada sifat ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan memberikan jalan keluar atas masalah problematika kehidupan yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi atas masalah yang dihadapinya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti di sini apa maknanya di ayat ini? Ketakwaan itu, nilai-nilai ketakwaan itu menjadi solusi utama dalam kita menghadapi persoalan hidup ini, terutama ketika kita dihadapkan kepada kesulitan yang amat berat itu. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan kesulitan justru jauh dari Allah. Ya. Sholat malas, membaca Al-Quran malas. Ya. Nauzubillah min dzalik. Justru ketika kita itu mendapatkan cobaan yang berat, keimanan dan ketakwaan kita itu harus semakin dikuatkan lagi. Maka ciri orang yang beriman tadi menghadapi kesulitan itu, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan pergi ke diskotik, bukan hura-hura gitu kan. Itu kekeliruan, bersenang-senang. Ya. Dalam artian tadi melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang keliru. Tapi bagaimana ya, mestinya amal-amal ketakwaan itu diperkuat. Nah, Buya Hamka kemudian menceritakan setelah beliau itu keluar, itu di tahun 1960-an ya. Setelah beliau keluar, berarti beliau di penjara 2 tahun 4 bulan. Selama 2 tahun 4 bulan itu, beliau telah berhasil mengkhatamkan bacaan Al-Quran lebih dari 150 kali. Itu pengakuan beliau. 150 kali mengkhatamkan Al-Quran, bertilawah saja. Dan beliau berhasil menuntaskan tafsirnya, penulisan tafsir sebanyak 28 juz. Karena 2 juznya sudah diselesaikan sebelum dia masuk penjara. Kita dalam keadaan waktu yang lapang ini sudah berapa kali mengkhatamkan Al-Quran? Sudah berapa ayat yang kita tulis yang tafsirannya? Kita malu. Saya malu. Apa harus ke penjara dulu? Jangan dulu ya. Memang rata-rata begitu ya. Para ulama itu, Imam Qurtubi ya. Saya itu berhasil menuliskan tafsirnya itu di dalam penjara. Tapi kita menginginkan bisa melakukan satu amal baik itu dalam keadaan kita ini lapang, dalam keadaan tidak ada kesulitan tadi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian beliau menceritakan tentang yusro'nya. Ya. Ketika beliau keluar itu, beliau ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji dengan istrinya, seorang istri ya, dan 1 anaknya yang bernama Irfan. Ya. Dari mana? Ya. Biayanya itu, ongkos hajinya itu
untuk 3 orang tadi. Separuh biaya itu, lebih dari separuh biaya ongkos haji itu didapatkan dari royalti ya, 1 juz tafsir Al-Quran, 1 juz saja ya, beliau mendapatkan royalti kan. Itu cukup untuk biaya separuh biaya ongkos haji itu 3 orang. Itu beliau sedang menceritakan kebahagiaan. Setelah melalui penderitaan yang luar biasa, beliau bisa berangkat haji dengan keluarga, itu kenikmatan. Fa inna ma'al usri yusra. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW juga pernah menguatkan kepada kita, seorang muslim ya, jika beliau ditimpa oleh musibah, apapun musibah itu, ternyata itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya, asalkan keislaman kita tadi, ketakwaan kita dijaga. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ma min muslim ya, yusibuhu adza maradun, tidaklah seorang muslim yang ditimpa penyakit yang menderitakan. Jadi adzan maradun, fama siwahu, atau selainnya itu bisa jadi kehilangan harta ya, penghinaan orang ya, dan lain sebagainya ya, atau jatuh ya. Illa, kecuali hattallah sayiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, hatta itu artinya menggugurkan, sayiatihi, kesalahan-kesalahannya yang dulu dia perbuat. Kama tahuttu asyajaratu waraqaha, sebagaimana sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kata di nilai ketakwaan, keislaman itu harus kita jaga. Itulah hebatnya menjadi seorang muslim. Penderitaan, kesulitan, cobaan apapun yang dia alami, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata bisa menghapus dosa dan kesalahannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup sekarang ini juga kita merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan itu terjadi pada diri kita. Jika kita dizolimi oleh oknum-oknum penguasa, itu merupakan penderitaan sebetulnya. Yang mestinya seseorang itu, rakyat itu, mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang terjangkau, berpakaian, makan, dan juga pakaiannya yang pantas, tapi ternyata itu tidak bisa terpenuhi gara-gara tadi kezaliman yang dilakukan oleh sebagian ataupun oknum penguasa. Itu adalah penderitaan. Jangan kemudian kita ini senang-senang ya, coba yang lain kita lihat juga ya, kehidupan kita punya anak-anak ini, masa depan anak-anak kita bagaimana ya. Kalau kita kemarin memperingati 2 Mei sebagai hari pendidikan, banyak yang mengatakan bahwa biaya pendidikan di Indonesia ini masih dirasakan mahal. Untuk tadi yang pendidikan yang bermutu itu tidak mudah, harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Nah, sebetulnya negara ini harus hadir. Bagaimana rakyatnya itu bisa memberikan pendidikan yang bermutu, yang baik, yang layak, dengan harga yang terjangkau. Tapi coba kita sekali masuk 15 juta, 20 juta, berat kan? Dan saya rasakan sendiri gitu ya, yang punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini mestinya negara hadir. Negara hadir dengan kekayaan yang luar biasa ini. Sebetulnya kemarin ada yang menghitung ya, kalau memang betul dikelola dengan baik, tidak ada korupsi di negara kita ini, itu bisa seseorang itu, setiap warga itu bisa mendapatkan 35 juta per bulan apa per hari itu ya. Bayangkan kalau dikelola dengan baik. Ini juga ada satu perlu kita ingatkan juga ya. Kemarin ada berita yang tersiar ya, dan sudah banyak disebar ya, kita juga sudah tahu di media sosial terutama,
bahwa katanya betul nggak itu ya, KPK tidak menangkap direksi ataupun direktur perusahaan-perusahaan di bawah BUMN. Itu kan seperti membiarkan korupsi. Membiarkan korupsi di lahan-lahan ataupun lembaga-lembaga yang basah gitu. Ini mestinya harus dikritisi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, supaya ya aturan itu tidak diberlakukan. Ini harus disuarakan. Nanti yang rugi kita semua nanti kalau itu terjadi. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, oleh sebab itulah banyak sekali permasalahan yang kita hadapi baik pribadi ataupun kolektif ya. Maka cara yang paling utama untuk kita keluar dari masalah itu supaya hati kita bisa tenang, tentram adalah dengan menjaga nilai-nilai ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatuh minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, niscaya kami akan bukakan pintu kebaikan, pintu keberkahan langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diperkuat keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan terus mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.